Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan kedatangan tamu spesial di acara Ngobdar Happy. Ngobdar Happy ini kata teman-teman di kedai kopi ini singkatan dari ngopi daring bareng Hands Up dan kedai kopi ya, kira-kira begitulah. Jadi kita akan mengundang beberapa narasumber yang memang di luar politik lah. Selama ini kan kedai kopi selalu di seputar branding, research, kemudian politik gitu ya. Nah, khusus Ngobdar Happy ini kita tampilkan narasumber-narasumber yang fresh yang bisa memberikan kita ilmu-ilmu baru, kemudian pengalaman-pengalaman baru. Nah, untuk episode yang kali ini saya sudah kedatangan tamu spesial, Ibu Mince. Beliau adalah penguasa, pelangi restoran, penguasa ya. Karena pemilik kan, kalau pemilik itu penguasa. Jadi ini sudah betul. Bu Mince, sebelum kita mulai, ya. Ibu Mince suka warna kuning ya? Atau ini kebetulan saja warnanya kuning? Saya sengaja memakai baju warna kuning ini supaya lebih fresh. Oh, lebih fresh. Oke. Nah, teman-teman, kita akan simak perbincangan dengan Ibu Mince ini. Ini kan memang ada wabah COVID ya, 19. Terus kemudian Bu Mince kan ini terkenal sebagai pemilik jaringan restoran pelangi. Jadi ini teman-teman kalau mau makan masakan Makassar, makanan-makanan Makassar, kalau pas di Jakarta atau di Makassar ke Pelangi. Ini kalau di Jakarta ada di Kelapa Gading sama di Menteng, main-main lah ke sana. Tuh saya jadi promo nih, nggak apa-apa ya Bu Mince ya. Makanan Makassar paling enak sedunia. Nah, Bu Mince, gini. Ya. Apa kira-kira yang sebelum kita masuk ke tentang COVID lah, ceritain dulu lah tentang Pelangi dari mendirikan, terus kenapa kemudian terjun ke kuliner, dulu kerja di bank kan? Ya betul. Gimana ceritakan ke kita. Aduh, ini panjang ceritanya, Bung. Nggak apa-apa. Memang di perbankan selama 25 tahun ya. Datang ke Jakarta tahun 98. Terus tahun 2000 saya mendirikan Pelangi. Yang pertama adalah di Kelapa Gading, cabang pertama. Itu suaranya segitu aja itu, biar terdengar. Oh iya, oke. Nah, suaranya segitu aja. Ya saya melihat gimana ada peluang bisnis kuliner di Jakarta, khususnya di Kelapa Gading. Menciptakan tenaga kerja tentunya ya, sekaligus mempopulerkan makanan khas Makassar kira-kira gitu. Karena saya melihat waktu awal saya datang tidak ada yang jualan bakmi goreng ya. Pertama jualan cuma bakmi goreng aja. Ya kira-kira gitulah. Cita-cita sebenarnya bukan restoran, cita-cita bukan motivator. Nah, ini kan hari pertama nih PSBB. Ada apa ya, strategi apa yang dilancarkan Bu Mince supaya tetap ngebul ini dapur di restorannya? Iya, saya sebenarnya sudah mengantisipasi sebulan yang lalu. Mungkin pemerintah juga belum memikirkan itu, tapi saya sudah memikirkan. Ya maklum ya, kita kan masyarakat yang memang berusaha dari nol sampai ada sekarang ini ya. Jadi kita harus lebih tanggap cepat dan tepat kira-kira mengambil satu tindakan yang bisa mempertahankan karyawan. Di mana karyawan saya ada 200 lebih. Jadi diperlukan satu pemimpin di sini yang lebih cerdas memikirkan bagaimana untuk bisa tetap bertahan dan tetap bisa survive dalam kondisi apapun seperti itu. Ya. Terus kemudian apa strateginya? Kan katanya sudah antisipasi selama sebulan. Gimana strateginya? Pertama-tama saya di seluruh cabang saya meeting sama mereka dan memberikan
sebuah solusi dan opsi kepada mereka. Ya, itu adalah opsi bagi mereka siapa yang mau pulang duluan. Jadi sebelum ada himbauan dari pemerintah, saya sudah himbau duluan. Dengan catatan mereka tetap kita gaji dan tetap kita akan membuka THR. Jadi mereka memilih opsi, ada sebagian pulang lebih dahulu. Jadi karyawan saya sudah ada yang pulang sebelumnya itu ya, hampir sebulan. Tapi kita tetap. Di daerah mana aja itu pulang ya? Di Jakarta aja atau ada yang kembali ke Makassar? Kebetulan yang kembali ke Makassar tidak ada ya. Kebetulan yang sering-sering mudik itu kan orang Jawa ya, karena itu sebenarnya satu juga kultur yang dijadikan biasa sebagai satu alasan lah untuk pulang kampung. Jadi, tapi kita kan karena tidak mau memaksa juga ya, karena pastinya mereka juga membutuhkan duit untuk keluarga. Jadi saya cuma memberikan sebuah opsi yang mana pilihan semua tergantung dari mereka. Saya cuma memberikan pandangan-pandangan dan tetap dia jangan khawatir untuk gaji dan lain-lainnya, tetap seperti biasa. Kita bertanggung jawab. Banyak yang mana? Lebih banyak yang memilih pulang atau opsi lainnya apa tadi? Kan baru satu tuh, opsinya pulang duluan. Kemudian ya, apa lagi opsinya? Yang lebih banyak memilih pulang. Ya. Itu pulang saya sudah duga. Apa aja opsinya Bu Mince? Yang kedua, di setiap cabang saya menyediakan hand sanitizer ya supaya menjaga kebersihan ya. Tetap memberikan servis yang bagus kepada tamu di saat yang seperti ini. Jadi kita jangan juga mengabaikan servis karena memang kultur kita selalu orang Indonesia itu selalu mau diberikan servis ya. Dalam keadaan apapun. Itu kan ada yang pulang sebagian, terus ada yang masih tetap kerja. Itu nggak mengganggu itu servisnya? Nggak terganggu servisnya? Ya, memang kita ini kan sekarang ini memberikan pelayanan yang cuma pesan bungkus ya, take away aja ya. Jadi take away aja. Ya, sesuai dengan himbauan pemerintah kita selalu prosedur ya. Oke. Mulai kapan memberikan servis take away aja? Waktu kira-kira sudah 2 minggu lalu ya kita memberikan servis. Sebelumnya itu masih ada ya, biasa maksa-maksa untuk aduh kan aku makan coto nih, harus di sini lebih enak apa bla 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 bla. Iyalah ya. Soalnya hangat ya. Ya, saling memahami aja lah. Oke. Ada juga sih gimana Bu Mince, ada pengaruhnya nggak? Kira ini aja deh, pertanyaannya kita ganti aja. Nah, kalau menurut Bu Mince, ini selesai corona ini sampai kapan ini? Bagi saya sih, corona itu bukan menghalangi kegiatan kita ya. Justru bagi saya lebih meningkatkan kinerja supaya kita bisa lebih semangat dan selalu bersyukur. Karena kita tidak boleh mengeluh dalam bekerja. Jadi kalau kita pun sibuk, ya kita harus tetap bersyukur, jangan pernah mengeluh. Saat sekarang kita disuruh tinggal di rumah, kita bengong. Ngapain di rumah? Gitu. Saat kita sibuk, kita selalu mengeluh, kita bilang kita sibuk. Gitu. Jadi bagi saya, corona itu nggak ada ya. Setiap hari sama aja, kerja seperti biasa. Saya sih berdoa, semoga pemerintah itu jangan terlalu juga lebay. Lebay itu dalam artian gini, menakut-nakutin ya. Terlalu banyak media sosial, televisi yang memberikan satu berita yang terus-menerus itu jadi membuat terekam di dalam otak manusia sehingga menimbulkan kepanikan. Nah, kalau kita panik, pasti kita tidak bisa berpikir untuk lebih cerdas. Seperti itu. Yang mana Bu, yang disampaikan pemerintah yang kemudian membuat Bu Mince panik? Banyak hal ya, tentunya ada beberapa himbauan yang tidak tegas ya, yang dimana ada satu yang bilang A, ada satu yang bilang B gitu. Jadi kita juga sebagai rakyat juga pusing ya, mana yang kita mesti dengar. Gitu. Sedangkan menurut saya yang paling tertinggi adalah kewenangan itu adalah ada di tangan presiden tentunya, kira-kira begitu. Jadi presiden kan harus tegas. Bu Mince, saya kan lihat di Instagram Bu Mince itu adalah kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh grup Pelangi ya selama corona ini. Itu
apa aja yang sudah dilakukan itu? Saya melakukan dengan tim adalah penyemprotan terutama di klinik-klinik dan puskesmas yang tidak dijangkau oleh mungkin oleh pemerintah ya setempat ya. Di Tidak daerah mana diperhatikan. itu yang dijangkau sama pemerintah? Ya, di daerah Kelapa Gading, ya di rumah-rumah kumuh, kami selalu terjun ke sana dan membagikan sebagian hand sanitizer dan makanan, kira-kira gitu. Pelangi itu bukan cuma kali ini terjun berbuat sesuatu untuk orang banyak ya, walaupun skala kecil. Ya. Tetapi waktu Palu, Banten, kita juga turun ke lapangan untuk membantu sesama. Itu nggak takut rugi, Bu Mince? Kan restoran lagi sepi, tapi terus kemudian melakukan kegiatan sosial. Ntar kalau rugi tutup restorannya, nggak takut tutup? Tidak pernah takut, Bu. Oh, Itu kan pada saat kita lagi susah begini, kita membantu orang, ya insya Allah rezekinya berlipat ganda kan. Rezeki kan datang dari seantero jagat ya, kita tidak tahu kapan datangnya, jadi kita berbuat baik aja lah. oh, oke. Ini kira-kira Bu Mince, apa yang ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan Bu Mince kepada pemerintah supaya misalnya dari sisi bisnis bisa lancar lagi, coronanya tidak ada, kemudian dari sisi pendidikan atau dari sisi keluarga misalnya, apa yang ingin disampaikan oleh Bu Mince kira-kira? Ya, saya pribadi sebenarnya sangat sedih melihat keadaan ini ya. Kita juga pun dipaksa untuk berjualan online, yang notabene sebenarnya online itu ada sebagian yang hoax ya, karena kadang-kadang barang itu misalnya kita beli tidak sesuai dengan aslinya ya. Kata iklan Fujifilm tidak seindah warna aslinya. Nah, yang seumuran 50 ke atas kadang-kadang kan gaptek juga dengan teknologi. Jadi menurut saya adalah bagaimana caranya meningkatkan khususnya perempuan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita, khusus di bidang teknologi agar lebih selektif. Dan kita tahu juga kultur kebiasaan kita itu di masyarakat Indonesia harus pemerintah juga paham. Mereka mencari duit hari ini ya untuk makan hari ini juga. Jadi no saving, no asset. Dan berapa puluh persen masyarakat kita berada di segmen itu. Jadi untuk lebih dipahami, kita harus tahu lah sebenarnya apa sih sebenarnya yang kita inginkan sebagai masyarakat Indonesia supaya kita bisa sejahtera. Jadi pemimpin harus paham itu. Bu Mince, apalagi curhatan-curhatan cerita-cerita selama corona ini, ada nggak cerita-cerita yang kita sebenarnya nggak tahu gitu, misalnya di dapur apakah ada kehebohan-kehebohan selama corona atau ada tamu-tamu yang unik yang datang selama corona atau apa kejadian-kejadian yang unik. Nggak hanya di satu cabang lah, mungkin di Kelapa Gading, mungkin di Cemara ada kejadian-kejadian yang unik ya selama corona ini berlangsung. Iya banyak sih, Bung, itu unik cerita-cerita ya. Aku tanya dari tukang Gojek, sopir, terutama sopir saya tanya, Harun namanya, kamu takut nggak dengan corona? Ah tidak Bu, saya nggak pernah takut dengan corona, kata dia. Saya cuma takut kalau saya nggak makan. Gitu. Jadi saya pakai masker lah, aku bilang gitu. Ngapain saya pakai masker? Loh, jangan. Ini anjuran pemerintah supaya kamu sehat, pakai masker. Jadi akhirnya dia pakai masker. Terus kapan hari dia pulang ke kampung? Aku tanya, gimana dengan keadaan kampung? Istri kamu, semuanya tanyain keluarganya. Dia bilang, sana tuh enggak ada yang pernah cerita corona, Bu. Katanya mereka asik aja ke sawah, kemana. Oh, saya bilang, bagus. Tidak terjadi kepanikan. Kalau begitu, orang kampung kayaknya lebih cerdas daripada kita. Karena tidak terjadi gitu. Karena kepanikan bahwa kita membuat drop imun tubuh kita kan karena pikiran. Jadi makanya saya selama ada COVID-19, saya jujur
selalu nonton televisi dulu. Sekarang nggak pernah nonton televisi dan tidak pernah membaca berita-berita WA Group, dan semua grup saya exit grup karena saya tidak mau terpengaruh dengan berita-berita yang negatif. Karena kita di sini tidak bisa memfilter mana yang benar, mana yang hoax. Inilah tugas pemerintah. Bagaimana caranya dia memfilter berita-berita itu karena membuat kepanikan. Terus terang kita punya kualitas sumber daya manusia kan belum bisa memfilter dengan baik. Jadi terjadilah kepanikan. Padahal banyak orang juga yang meninggal bukan karena COVID-19, karena TBC. Karena polusi udara kita memang memungkinkan untuk itu TBC. Karena ciri-ciri COVID itu hampir TBC, demam berdarah, dan flu. Ya. Jadi ini seolah-olah ini hampir selesai ini. Ini memang waktunya nggak lama. Kita ngobrol-ngobrol begini, tahu-tahu udah mau habis saja. Bu Minca kalau ketemu Pak Jokowi ya misalnya, ketemu Pak Jokowi, kira-kira mau ngomong apa nih dalam kondisi sekarang? Saya mau bilang sama Pak Jokowi, kalau memilih para pembantunya harus yang lebih memikirkan rakyat banyak aja, yang tidak ada punya kepentingan. Itu supaya kita ini semua sejahtera dan tidak sia-sia perjuangan Pak Jokowi juga kan, gitu. Nah, kalau dia sudah memilih para menteri, itu berbahaya bagi masyarakat kita ini. Saya berharap Jokowi itu bisa lebih selektif memilih para menterinya untuk masa depan bangsa juga ini. Dan khususnya memang menyangkut nama baik Pak Jokowi juga sebagai Presiden Republik Indonesia dengan punya kewenangan yang sangat tinggi. Kalau saya punya rumah makan Pelangi kan, saya punya kewenangan juga gitu yang tinggi. Apalagi kalau saya presiden, pasti saya bisa punya kewenangan yang lebih tinggi lagi untuk memecat dan merumahkan para menteri yang tidak becus dalam bekerja dan tidak tahu apa yang dia harus lakukan pada saat genting ini. Bu Minca, ya, selama corona ini ada nggak menu khusus yang diciptakan atau disediakan Pelangi khusus di corona ini? Iya, kita ini menciptakan makanan ekspres ya, supaya bisa lebih apa ya, lebih meringankan juga tugas-tugas para karyawan saya. Otomatis juga saya memberikan ongkir yang free ya buat para pelanggan. Juga di mana mereka kalau membeli batasan sampai 500.000, saya juga memberikan hand sanitizer supaya mereka kan juga pada saat ini lagi butuh ya, dan itu sangat mahal didapat barangnya. Jadi ya tetaplah berlangganan di Pelangi. Satu lagi terus. Ini selama corona kan ada Makassar, ada restoran di Makassar, ada restoran di Jakarta. Ya. Mana yang penurunannya paling signifikan dari sisi omset? Semua bukan penurunan yang signifikan lagi, bro. Tapi itu terjun bebas. Terjun bebas. Kita tidak bisa bilang lagi seberapa persen jatuhnya, tapi itu terjun bebas, sangat terjun bebas. Jadi seperti saham yang terjun bebas juga seperti itu. Tapi lagi-lagi kalau kita memikirkan itu selalu, kita akan stres. Tapi tetaplah mempunyai pemikiran yang positif bahwa ya, badai pasti berlalu. Wah, ada saatnya kita menuai, ada saatnya kita menabur, ada saatnya kita panen raya, ada saatnya kita tidak panen raya. Tapi semua keluarga sehat ya, Bu Minca ya? Sehat, puji Tuhan, sehat semuanya, sehat. Alhamdulillah. Dengan di rumah saja. Oke, di rumah saja. Ada lagi yang ingin disampaikan ke teman-teman rakyat Indonesia, komunitas pecinta masakan Makassar misalnya, atau di para pendengar atau para follower kita nih, atau para pemirsa kali ya yang menyaksikan
ngobdar happy gini. Ini acaranya ngobdar happy. Nanti kita terakhir bikin pembukaan ya Bu Mica. Tadi kita belum sempat bikin pembukaan. Tapi apa pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Iya, saya ingin berpesan kepada masyarakat bahwa dalam menghadapi COVID ini kita yang pertama harus menjaga daya tahan tubuh dengan olahraga. Berjemur mungkin paling gratis ya, yang tidak memerlukan biaya. Itu yang paling penting. Kebetulan saya sih suka main badminton, tapi sekarang kan nggak bisa lagi, jadi akhirnya kita berjemur. Dan jangan panik, jangan sama sekali panik. Jangan karena kepanikan itu yang membuat kita stres jadi sakit. Ya. Sakit itu mahal. Jadi kalau kita tetap happy, semangat, niscaya, saya yakin kita tidak akan ada yang terkena COVID-19. Karena itu semua berawal dari pikiran kita sebenarnya. Ya, ada lagi nggak mau disampaikan sebelum kita sudahi ini, kita matikan. Tapi terima kasih ya Bu Mica waktunya ya. Ini pas-pas lagi. Apa, kita harus berbagi dalam kondisi begini, kita harus tetap bersatu, berjuang melawan COVID-19. Oke, cakep tuh. Sukses terus ya Bu Mica. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa. Bye-bye.